Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih bertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mendapati sebuah ayat ya, di mana Allah menginginkan hamba-hambanya ketika mau beribadah tidak langsung beribadah. Allah menginginkan hamba ini beribadah seperti yang Allah inginkan. Apa maksudnya? Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah. Ya. Ilah yang dimaksud adalah kita membahasakannya dengan Tuhan. Namun orang-orang Arab mereka paham disebut ilah itu adalah kullu ma yata'allahu ilaihi ya. Segala hal yang menjadikan semuanya dikembalikan kepadanya. Apapun yang terjadi, baik itu berupa perasaan, baik itu berupa perbuatan, dikembalikannya kepada ilah ini. Inilah makna ilah. Dikembalikan semuanya dan harus punya nilai. Kita menyebutnya dengan nilai ibadah. Nah, jadi Allah ingin fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang layak disembah, yang wajib disembah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik. Setelah itu mintalah ampunan kepada Allah terkait dengan dosamu dan dosa orang-orang beriman. Fastaghfir ini adalah perintah dari Allah untuk beristighfar. Dan istighfar ini adalah merupakan salah satu amal dari amal-amal ibadah. Nah, jadi dimaksudkan dengan ayat ini teman-teman, kita tidak boleh sebagai hamba Allah, jika ingin amal ini bernilai, langsung melakukan perintah tanpa mengenal Allah terlebih dahulu dengan sebenar-benarnya. Itu sebenarnya ya. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dengan kata lain, berilmulah terlebih dahulu sebelum engkau melakukan penyembahan terhadap Allah. Nah, yang terjadi di masyarakat ya seperti itu teman-teman. Beramal terlebih dahulu sebelum mengetahui ilmunya. Maka ketika amal itu sudah menjadikan
kebiasaan, sudah terbiasa, sulit mereka untuk merubahnya. Akhirnya mereka berusaha mencari dalil sendiri. Untuk apa? Untuk memperkuat amal tersebut. Nah, inilah di dalam hadis ini diterangkan, khususnya di pertemuan saat ini, sikap yang benar bagi kita sebagai hamba Allah di dalam apa? Di dalam menghadapi perintah dan larangan Allah. Di dalam menghadapi perintah dan larangan Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Kemudian Allah memberikan contoh kepada kita dengan sesosok seorang hamba yang dia adalah nabi pilihan Allah, Nabi Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman, wahai Rabbku, berarti Nabi Ibrahim dibimbing oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai penciptanya, Rabb, kemudian sebagai pengaturnya dan sebagai pemberi rizki atau pemberi segala yang menjadi kebutuhan hidup dia dan hakikat hidup dia. Rabbi habli hukman, ya Allah, berikan kepadaku hukman, adalah ilmu, tapi bukan sekedar ilmu, teman-teman. Di situ dipertegas lagi al-ilmu ma'al fahmi wal amal. Ilmu yang dipahami dengan benar, wal amal, dan kemudian diamalkan, kemudian dipraktekkan. Nah, Nabi Ibrahim sebelum beliau beramal itu memohon kepada Allah agar beliau dikaruniai terlebih dahulu ilmu yang seperti tadi, yang disebut dengan hukman. Jadi ilmu ini benar-benar dipahami secara detail, setelah itu baru diamalkan. Berarti dari permohonan beliau yang pertama, Rabbi habli hukman, ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu, itu beliau ingin secara teoritis diberikan oleh Allah ilmunya. Jadi secara teoritis, secara tertulis, oh ini nanti yang harus saya laksanakan, oh ini yang harus saya jauhi, oh ini yang harus saya perkuat, oh ini yang tidak boleh saya sia-siakan. Jadi seperti itu, teman-teman. Rabbi habli hukman. Ini ayat yang tadi awal saya sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ini terjemahnya, teman-teman. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ini ayat ini merupakan ayat yang Allah sampaikan kepada kita agar kita di dalam beramal agama harus seperti yang Allah inginkan. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmuilah terlebih dahulu dirimu sebelum engkau beramal, baik berupa lisan atau berupa arkan, berupa gerakan-gerakan badan. Nah, setelah saya coba, teman-teman, menelaah beberapa kitab tafsir, nah, dari ayat ini, inilah diantara kandungannya. Jadi Allah membimbing hamba-hambanya untuk mengetahui tauhid, kemudian mengenalinya dan memahaminya hingga meyakininya, alias menjadi hikmah. Jadi untuk memperoleh hikmah ini, memperoleh ilmu ma'al fahmi wal amal, itu prosesnya mengetahui
bisa mengetahui melalui pendengaran, bisa mengetahui melalui penglihatan, ya, dan kemudian dikenali, jadi lebih dalam lagi, kemudian dipahami lebih dalam lagi, hingga akhirnya mendorong dia untuk beramal. Itulah yakin namanya. Ya. Itulah yakin. Kalau istilah yang Allah kenalkan di dalam rukun Islam itu adalah iman. Ya. Di dalam agama adalah iman. Jadi iman itu makna lainnya adalah yakin. Artinya apa sih? Ilmu yang menuntut kita beramal. Ya. Jadi iman itu hakikatnya ilmu, namun sudah diyakini melalui proses yang panjang, akhirnya menuntut dia untuk beramal. Makanya ketika orang sudah berada di tingkat keyakinan, dia akan beramal walaupun ternyata keyakinannya tersebut salah. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah di kata iman, kata keyakinan, kata i'tiqad, itu sudah identik dengan beramal. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi Allah membimbing hamba-hambanya untuk mengetahui tauhid, mengenalinya dan memahaminya hingga meyakininya. Kapan? Sebelum hamba-hambanya melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jangan lupa, sekarang yang kita bahas adalah ini, sikap yang benar menurut syariat. Ya, yang sedang kita bahas ini teman-teman, sikap yang benar menurut syariat ketika menghadapi perintah dan larangan. Ya. Sikap itu adalah berarti bisa pikiran, ya, yang mempersiapkan, yang merespon, yang mereaksi ketika ada perintah. Bagaimana nih melaksanakannya? Itu namanya sikap. Maka Allah mengajari ketika ada perintah, ada larangan, bersikaplah yang benar. Bagaimana? Ilmui dirimu terlebih dahulu, ketahui apa yang mau diperintahkan, ya. Siapa yang memerintahkan? Bagaimana nanti melaksanakan perintah-perintah tersebut? Itu teman-teman. Nah, poin kedua, perintah-perintah dan larangan itu harus menjadi ibadah. Jadi Allah bimbing, apa yang kau kerjakan nanti itu bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi harus menjadi ibadah. Dan Allah juga memberitahu asal muasal kata ibadah itu dari Allah. Manusia tidak tahu, ya, apa itu ibadah. Ya, manusia tidak tahu apa itu ibadah. Dan yang tahu ibadah adalah Allah. Makanya di dalam ayat sudah diketahui, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita beribadah tanpa mengetahui apa itu ibadah, apa hakikat ibadah, di mana ibadah, bagaimana ibadah, untuk siapa ibadah, tidak ada hasil. Ya, tidak ada hasil. Oke, maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu harus menjadi ibadah. Dan asal muasal kata ibadah itu dari Allah yang tersirat di dalam kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Ya. Jadi mana ibadah itu, kata ibadah tersebut itu tersirat dalam lafaz la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Walaupun secara teks tidak dinampakkan, tapi secara kontekstual disitulah Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya yang benar-benar mau menjadi hamba kata ibadah. Nah, kemudian praktek ibadah bagi hamba-hambanya yang telah Allah tetapkan tata caranya pada diri Rasulnya, itu artinya bahwa yang mengetahui hakikat ibadah hanyalah Allah. Maka untuk meyakinkan ibadah itu benar adalah dengan ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini merupakan bentuk kesempurnaan dari adanya syariat Allah. Ya, Allah sudah membuat syariat sebagai bukti Allah membuat agama. Namun untuk membuktikan kesempurnaan syariat Allah dengan adanya agama, Allah utus Rasulnya. Allah utus Rasulnya. Maka kalau kita dalam mempraktekkan agama tidak mengikuti Rasul,
Berarti kita belum menjadikan syariat Allah itu sempurna dan belum menjadikan agama itu sempurna, dan otomatis tidak bernilai ibadah amal-amal kita. Walaupun menurut kita lebih hebat, bagus. Ya. Jadi tidak akan beribadah. Nah, kemudian praktek ibadah yang benar adalah tidak ifrat dan tidak tafrit. Ya. Jadi ini dua kata kunci yang akan menjadikan amal kita bernilai ibadah. Apa itu? Tidak ifrat dan tidak tafrit. Apa itu ifrat? Ini saya bawakan. Ifrat berarti keluar dari batas. Teman-teman masih ingat ayat yang menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Nah, kalau kita masih menambah-nambah, ya, itu namanya ifrat. Kalau kita masih menambah-nambah, itu namanya ifrat. Ya. Padahal Allah sudah katakan sempurna. Kalau sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Tapi kita masih melakukan penambahan-penambahan, maka kita sudah melakukan ifrat. Ya. Dan saat itu pula berarti kita yatajawaz anil hudud. Kita sudah keluar dari yang dibataskan oleh Allah. Itu namanya ifrat, teman-teman. Nah, satu lagi tafrit. Apa itu tafrit? Tafrit berarti yudayyi', tajyi', menyia-nyiakan. Baik kita tidak melaksanakannya atau melaksanakannya asal-asalan. Ya. Kita tidak berusaha mengetahui secara persis seperti apa sih sholat ini, seperti apa sih amal ini. Yang penting mengerjakan, termasuk ikut-ikutan. Ya. Itu namanya tafrid. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ifrat ini keluar batas dari yang sudah ditetapkan, yang bahwa itu sudah sempurna. Nah, kemudian kita tidak serius mengerjakannya, ya, semaunya saja, baik dari sisi waktu, dari sisi tata cara, dari sisi nilai hakikat dari amal tersebut, kita tidak memperhatikan. Itu namanya tafrid. Nah, ketika dua hal ini ada pada diri seseorang, dijamin ibadahnya tidak benar dan tidak dinilai ibadah oleh Allah. Dan Allah pun tidak akan menyebut kepada orang ini dengan abdun, dengan hamba Allah. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian 6, Al-Quran ini adalah berisi syariat. Apa yang harus kita pahami? Yang konotasinya adalah pada bagaimana beramal yang seharusnya. Jadi kita dengan adanya Al-Quran itu kita bukan suruh mencari dan memikirkan zat Allah, bukan. Tapi kita suruh memahami apa yang Allah inginkan, yaitu apa? Beribadah. Jadi kita bukan suruh untuk berdebat dan untuk berepot-repot dalam mencari dan bagaimana Allah, bukan. Ya, sekali lagi, kehadiran Al-Quran yang ada sebagai syariat bukan menyuruh kita untuk memikirkan zat Allah, tapi untuk memikirkan bagaimana ibadah kepada Allah. Sekarang kita disibukkan dengan apa, teman-teman? Sebagian disibukkan mencari Allah, disibukkan memikirkan zat Allah. Bukan syariat Allah. Al-Quran bukan itu isinya. Al-Quran isinya bagaimana kita beribadah kepada yang benar. Jangan ifrat, jangan tafrid. Baik, dipertegas dengan tadi ini Rabbi habli hukman, ya. Nabi Ibrahim ini sebagai Abdullah yang Allah berikan contoh, ya. Bagaimana bersikap yang benar ketika menghadapi perintah dan larangan Allah. Ini Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin. Doa beliau sangat singkat tapi padat. Ya, beliau minta dua, minta ilmu dan minta bimbingan ketika dia beramal. Bagaimana
ketika beramal yang benar? Harus bagaimana? Apa yang dibutuhkan ketika ingin melihat kesempurnaan amal dari ilmu yang benar tersebut? Nah, ini kandungan ayatnya teman-teman, ya. Terjemahnya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Cuma dua, diberi hikmah, kemudian beliau minta agar beliau dikelompokkan ke dalam orang-orang yang saleh. Nah, di antara kandungan ayat 83 surah Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin, adalah pertama, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan kepadanya kesempurnaan ilmu, atau kita menyebutnya hikmah, terlebih dahulu alias secara teoritis sebelum beramal. Inilah Al-Quran teoritisnya teman-teman. Bimbingan beramal jelas sekali, Rabbi habli hukman. Al-Quran sekali lagi bimbingan secara teoritis, secara ilmiah. Allah menyebutnya hikmah atau hukman, di mana jadi panduan kita beramal. Sekali lagi, Al-Quran bukan sumber ilmiah teoritis untuk mencari Allah, bukan. Untuk memikirkan Allah, bukan. Tapi memikirkan tentang bagaimana perintah-perintah Allah yang merupakan tugas kita sebagai Abdullah. Ya. Nah, lihat keduanya. Apa isi kandungan ayat ini? Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dirinya dikelompokkan ke dalam orang-orang yang saleh. Mengapa? Agar bisa meraih kesempurnaan amal. Apa maksudnya? Teman-teman lihat surah Al-Asr, ya. Para ulama tafsir sepakat ketika menafsirkan ayat-ayat dari surah Asr itu semua manusia akan berada dalam keadaan rugi. Rugi totalitas. Rugi dalam tempat, rugi dalam waktu, rugi dalam apa saja. Innal insana lafi khusrin. Ini kata khusrin dalam bentuk nakirah di semua aspek kehidupan. Dimanapun manusia dalam keadaan rugi. Walaupun secara kasat mata mungkin dia sedang berbisnis, uangnya banyak dan berhasil, tapi kita kembali kepada ayat tersebut, khusr, rugi. Kalau begitu kapan agar tidak rugi? Illal ladzina amanu, beriman. Beriman, ya. Belum cukup wa amil sholihat, praktekkan amal tersebut. Praktekkan ilmu tersebut hingga menjadi amal yang saleh. Illal ladzina amanu wa amil sholihat, menjadi amal yang saleh. Nah, di situ saja belum cukup. Ya. Nabi Ibrahim ingin melalui doanya, pertemukan ya Allah, kelompokkan ya Allah dengan hamba-Mu yang saleh. Nah, maksudnya watawasau bihaq watawasau bisabr. Kita untuk menyempurnakan amal yang sudah kita lakukan, yang kita berharap menjadi amal soleh, membutuhkan dua lagi, saling nasihat menasehati, baik dalam masalah hak ataupun masalah kesabaran. Itu teman-teman, ya. Jadi makanya kita ketika disebut nas, itu menunjukkan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh berkelompok, dia butuh bersosialisasi. Nah, khususnya dalam apa? Dalam menegakkan perintah Allah ini. Ya. Dalam menegakkan, jadi apapun yang menjadi kegiatan kita, kesibukan kita, harus bertujuan amal soleh. Ya, apapun, wah ini bisnis, tetap harus berujung dengan amal soleh, harus menjadi ibadah. Apapun kesibukan kita, berdasarkan ayat ini. Ya. Kemudian ayat 3 dari surah Al-A'raf, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Allah ingatkan di ujung ayat, ya, secara umum, qalilan ma tadhakkarun. Ya, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi kebanyakan manusia ini ya tidak peduli dengan ilmu, ya, tidak memperhatikan ilmu. Ibadah saja tanpa mau mengetahui apa itu ibadah. Ya. Yang penting lakukan saja. Inilah Allah ingatkan, qalilan ma tadhakkarun, ya. Sedikit sekali, ya, di antara kalian wahai manusia yang mau konsen dengan ilmu, ya, yang mau fokus dengan ilmu, padahal itu menjadi sumber, ya, bisanya seseorang dan kalian ini beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, lihat teman-teman, apa yang bisa kita ambil sebagai ilmu dari ayat 3 surah Al-A'raf ini? Kandungan ayat ini antara lain adalah, satu, Allah menurunkan risalah syariah, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesempurnaan agama. Jadi Allah, setelah Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, Allah ciptakan agama. Ya, kita sudah tahu teman-teman, agama itu adalah bisa berarti aturan, ya, ini syariat. Kemudian berarti juga amal wal jaza. Amal berarti perbuatannya, jaza balasannya. Kemudian agama juga bisa berarti taat, ya. Juga agama bisa berarti khudu' dan dzul, ya. Dan yang terakhir, agama adalah yaumul hisab. Ini teman-teman. Jadi ketika bicara agama, din itu 5 hal, ya. Bicara syariat, ya, bicara aturan, bicara amal dan jaza dan balasannya, bicara khudu' dan dzul, tunduk dan merasa hina, bicara ketaatan, dan bicara yaumul hisab. Ketika seseorang bicara agama tapi tidak paham 5 ini, ya dijamin amalnya tidak akan benar. Jadi seorang yang beragama harus beramal, dan amalnya harus berkonsekuensi ibadah, bukan sekedar amal, ya. Nah, supaya bisa bernilai ibadah, maka harus bicara syariat, ya. Bicara syariat pun kalau tidak benar, tidak akan punya nilai. Maka kita sebagai manusia ketika bicara syariat harus siap mengikuti syariat. Bagaimana caranya? Tumbuhkan di dalam diri kita rasa khudu, rasa tunduk dan dzul, dan rasa hina. Kepada siapa? Kepada Allah. Baru dia bisa beramal dengan benar. Nah, setelah itu, bahwa amal yang kita kerjakan itu bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat nanti. Maka ketika bicara din, maliki yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat, ya. Jadi balasan yang sempurna dari apa yang kita perjuangkan ini bukan di dunia, teman-teman, di akhirat nanti. Maka perjuangan kita ini adalah sebenarnya untuk akhirat. Seperti itu, ya. Nah, jadi Allah menurunkan risalah syariah untuk menunjukkan kesempurnaan agama Islam. 2, Allah mengutus Rasul untuk menyempurnakan risalah syariah. Jadi kita tahu adanya agama, kita tahu adanya risalah itu dengan keberadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti Rasul dalam mengamalkan agama berarti telah menyempurnakan risalah syariah. Ya. Jadi kalau kita beribadah tidak mengikuti Rasul, kita belum menyempurnakan risalah Allah, ya, belum menyempurnakan syariat. Kalau belum menyempurnakan syariah Allah, syariah, risalah syariah, ya belum beribadah, belum dianggap beribadah, teman-teman. Ya, maka kita harus komitmen ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membuktikan Allah membuat agama, Allah membuat syariat, dan Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah
sama dengan kita manusia. Tapi beliau diberi kelebihan oleh Allah, apa? Menjadi utusan Allah. Dititipkannya oleh Allah kepada beliau untuk kita wahyunya, risalahnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti beliau, ya berarti kita tidak menganggap keberadaan agama. Ya, tidak menganggap Allah ini memberi risalah kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi siapapun berpaling, nah jadi ayat tadi juga memberikan isyarat kepada kita, siapapun berpaling atau tidak mengikuti Rasul, maka bisa dipastikan akan mengikuti hawa, akan mengikuti akhirnya kebid'ahan. Selalu ingat, ya, di dalam diri kita ini ada dua keinginan, ya. Keinginan yang sifatnya duniawiyah, keinginan yang sifatnya ilmu, ya. Keinginan yang sifatnya duniawiyah ketika berujung dengan dosa itu disebut dengan syahwat, ya, disebut dengan syahwat. Ketika keinginan ini kait dengan ilmu dan berujung sama dengan dosa disebut dengan syubhat, ya, disebut dengan syubhat. Nah, keinginan yang sifat ilmu ini disebut dengan hawa, ya, hawa. Jadi kalau hawa kaitannya dengan ilmu, ya, hawa kaitannya dengan ilmu. Ketika tidak benar ilmunya disebut dengan syubhat. Nah, jadi dalam diri kita ini ada syahwat dan ada syubhat, ya, seperti itu teman-teman. Ya. Wa'iyadzubillah. Jadi siapapun berpaling atau tidak mengikuti Rasul, maka bisa dipastikan akan mengikuti hawa. Dan kalau sudah hawa, dipastikan amal-amalnya seperti itu. Ya, melakukan amal-amal yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi ayat dari surah Al-A'raf ayat 3 di antara kandungannya yang harus dijadikan ilmu oleh kita sebagai sikap yang benar ketika kita menghadapi perintah dari Allah adalah seperti ini teman-teman. Ikutilah risalah Allah dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasul, insya Allah kita akan selamat dan berarti kita mengakui bahwa Allah menurunkan untuk kita risalah yang mulia. Baik, berikutnya lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in minad duljah atau minad daljah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan. Maksudnya apa? Akan semakin berat dan sulit. Ya. Jadi kalau kita beramal agama tapi tidak mengikuti risalah Rasulullah, dia akan mengalami keberatan dan kesulitan. Ya. Dia akan dihadapkan dengan perselisihan dan dia tidak bisa menyikapi, tidak bisa memahami perselisihan. Ya. Akhirnya menggampang-gampangkan, ini mah khilafiyah, ini mah masalah khilafiyah. Ya. Ketika seseorang menganggap khilafiyah itu gampang dengan mengatakan sudahlah jangan ribut-ribut, ini mah masalah khilafiyah, itu karena tidak pahamnya hakikat khilafiyah teman-teman. Ya. Karena tidak pahamnya hakikat khilafiyah, maka dengan mudahnya keluar di sana, sudah ini mah masalah khilafiyah. Itu sebenarnya bentuk pembelaan. Ya. Bentuk pembelaan, tapi dia tidak mengakui kalau dirinya itu dalam kesulitan dalam beragama. Makanya Allah membimbing kita melalui Rasul yang disebut dengan hadis. Allah menerangkan kepada kita, inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya. Bagaimana kalau mau merasakan agama itu mudah? Saya baca dulu sepenuhnya. Maka berlakulah lurus kalian. Ini. Ya. Kalau mau merasakan kemudahan agama tersebut, pasadidu, ya, pasadidu, berlakulah lurus.
Ya, berlakulah alias tadi ikuti Rasul. Ikuti Rasul. Kemudian waqaribu wa abshiru, ya. Setelah berlaku lurus, dekatkan terus kepada yang benar. Waqaribu, terus dekatkan kepada yang benar. Ya. Wa abshiru, dan gembiralah. Ya. Gembiralah. Tidak akan seseorang yang merasa gembira dengan kegembiraan yang sebenar-benarnya kecuali dengan mengikuti Rasul. Ya. Mengikuti agama secara benar. Dan minta tolong. Jadi kita tidak boleh lepas dari minta tolong kepada Allah dalam beramal agama ini. Minta tolong. Sebagaimana dalam soal Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam beribadah ini kita nggak boleh tidak minta tolong kepada Allah. Tidak boleh tidak boleh tidak meminta bantuan kepada Allah. Harus terus minta bantuan. Harus terus minta bimbingan, ya. Dan mintalah tolong. Kapan? Di awal pagi dan setelah zuhur dan di waktu malam. Artinya apa? Setiap saat kita terus harus minta tolong kepada Allah. Ya. Tidak boleh tidak. Nah, teman-teman ya. Jadi lihat coba nih isinya. Saya sudah rangkum isinya. Hadis tersebut adalah satu, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk menjadi hamba-hambanya atau untuk beribadah. Selain manusia dan jin, semuanya ya seperti itu. Semuanya seperti itu. Manusia ini kalau tidak diperintah oleh Allah untuk beribadah, kal asya, seperti yang lainnya. Ya. Sudah mati ya sudah. Apapun yang mereka kerjakan ya selesai. Ya. Tidak punya nilai. Tapi manusia Allah beri nilai. Dan setelah meninggal akan Allah masukkan ke dalam surga kalau bernilai. Ya, jadi manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena manusia diciptakan untuk menjadi hamba-hambanya atau untuk beribadah. Ibadah adalah mengabdi kepada Allah. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang dicintainya dan diridhoinya serta secara lahir dan batin. Jadi ketika bicara ibadah harus berfokus pada apa yang dikerjakan tersebut dicintai dan diridhoi. Tanpa didasarkan pada amal itu dicintai dan diridhoi, maka tidak akan jadi ibadah. Dan itu lahir batin. Ya, lahir batin. Maka ketika seseorang ini berbeda antara lahir dan batin, maka dia terkena nifak, terkena penyakit munafik. Ya, jadi harus sinkron antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang dipraktekkan secara lahiriah. Ya. Berbeda jadi munafik. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang dimaksud dicintai dan diridhoi adalah diberi pahala. Ini teman-teman. Yang dimaksud amal tersebut dicintai dan yang dimaksud amal tersebut berpahala. Dan tidak ada yang bisa memberi pahala kecuali Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana nanti membuktikan amal itu berpahala? Ya. Lihat berikutnya teman-teman. Untuk kemudahan beribadah, maka Allah membuat syariat yang disebut agama Islam. Ya. Jadi inna dina yusrun, agama ini mudah. Untuk membuktikan kemudahan, maka Allah membuat syariat, membuat kurikulum, membuat aturan. Syariat adalah agama Islam berisi perintah, beramal, namun tetap memperhatikan kemaslahatan lahir serta batin manusia. Maka dengan demikian Allah menjadikan agama ini mudah. Ya, karena Allah ketika memerintahkan ini, Allah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perintah tersebut. Ya. Contohnya apa? Lihat teman-teman. Di antara kemudahan adalah adanya rukhsah, adanya jama', adanya qadha, adanya taubat dan lain-lain. Jadi ketika kita mengenal istilah taubat, mengenal istilah qadha, mengenal istilah rukhsah, itu adalah bagian-bagian dari agama
untuk menjadikan dan membuktikan agama ini yusrun, agama ini mudah. Agama tidak memaksakan hambanya. Ketika tidak mampu beramal seperti ini, Allah memberikan ya rukhsah, memberikan keringanan. Ya. Kemarin ada yang WA, mohon maaf, Ustadz katanya, saya berada di hari Jumat. Ini bagaimana sholat Jumatnya dan sholat asarnya? Sementara saya di perjalanan dan saya harus naik bis ini pukul 2-an dan nyampe ke tempat wallaha jam berapa. Ya. Nah, di sini kan kita harus berarti dia dalam kesulitan, ya. Dan dia berusaha berarti untuk menyempurnakan amal agama. Nah, Allah memberikan petunjuknya berupa rukhsah. Hukum asal hari Jumat, ibadah sholat Jumat dengan asar, hukum asalnya dipisah. Ya. Walaupun dalam safar seperti dalam hadar dipisah, tidak boleh digabung. Ya. Masing-masing Jumat, asar. Ya. Hanya saja asar dikosor. Ya, Jumat seadanya, itu hukum asalnya. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa masing-masing, ya, seperti tadi, selesai sholat Jumat pukul 2 harus berangkat, dan setelah naik kendaraan tidak tahu kapan berhentinya, ya, tidak tahu apakah bisa berhenti ketika sholat asar. Nah, kalau memang seperti ini kondisinya, maka silahkan dijamak, ya, dijamak dan tetap dikosor. Itu teman-teman, ya. Hukum asalnya harus pisah. Jumat, asar. Tapi pada situasi kondisi tertentu, nah itu namanya masyaqqah, maka jamak diberlakukan. Jadi jamak itu adalah salah satu teoritis ilmu dari Allah untuk menyikapi ketika kondisi hamba dalam melaksanakan ibadah merasakan kesulitan dalam masalah sholat, maka berlaku istilah jama' alias digabung. Ya, caranya bagaimana? Setelah lakukan sholat Jumat, udah tidak ada zikir-zikir, langsung qomat dan kemudian sholat asar 2 rakaat. Begitu teman-teman. Itulah kemudahan-kemudahan. Ya, itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam. Makanya inna dina yusrun, agama ini mudah. Asalkan mau cari ilmu. Asalkan mau terus menghidupkan lubun. Makanya kita selalu ingat nama-nama hati. Ya. Lubun itu adalah nama hati yang paling mendasar. Ya. Apa cirinya lubun itu hidup? Selalu bertanya, selalu berpikir, selalu ingin tahu untuk menyempurnakan ibadah kita. Itu lubun teman-teman. Kalau lubun ini tidak difungsikan, maka tidak ada akal di dalam diri kita. Kenapa? Karena akal itu sebutan untuk ilmu ketika sudah berisi ilmu yang benar. Ya. Jadi akal adalah sebutan untuk hati, mohon maaf. Untuk qalbun ketika sudah berisi ilmu yang benar. Dan ilmu tidak akan masuk kepada qalb ini kalau tidak melalui lubun. Tidak melalui bertanya, tidak melalui berpikir, tidak melalui membaca, tidak akan. Dan kalau lubunnya tidak berfungsi, otomatis tidak ada amal. Karena fuadnya tidak muncul. Kenapa? Fuad itu adalah nama hati ketika sudah mempraktekkan ilmu. Nah, teman-temannya, jadi inna dina yusrun, agama itu mudah. Kemudian lihat berikutnya. Siapapun melakukan ibadah di luar batas, ya, yang telah ditetapkan, maka mereka termasuk yang mempersulit agama. Ini dia. Ya. Siapapun melakukan ibadah di luar batas yang telah ditetapkan, maka mereka termasuk yang mempersulit agama. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan dia akan mengalami kesulitan dalam beramal agama. Tadi saya bicara khilafiyah, ya, bicara perselisihan pendapat. Apakah setiap perselisihan pendapat itu boleh kita ikuti?
Belum tentu teman-teman. Ya, belum tentu, ya. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran. Tidak setiap perselisihan pendapat itu ditolerir. Boleh, oh ini kan masalah khilafiyah. Enggak selalu seperti itu. Ya. Tadi makanya saya katakan, orang yang beralasan dengan khilafiyah, udahlah nggak usah ribut-ribut, ini khilafiyah. Ini bisa jadi karena dia tidak paham khilafiyah. Tidak paham istilah khilafiyah. Tidak paham mengapa terjadi khilafiyah. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini penting. Laisa kullu khilafin au ikhtilafin ja'a mu'tabaran. Tidak setiap yang namanya khilafiyah itu harus kita akui, harus kita anggap, harus kita toleransi, enggak. Ya. Nah, jadi gimana dong? Illa khilafun lahu haddun minadh-dhon. Kecuali kalau khilafiyah itu berdasarkan ilmu, baru kita ambil. Kalau khilafiyahnya berdasarkan hawa, jangan kita ambil. Walaupun yang ditonjolkannya ini syekh ini. Enggak seperti itu teman-teman. Sudah ada aturannya agama ini. Sudah jelas dari awal-awal saya bahas ini. Syariat Al-Quran ini berisi syariat. Ya. Berisi ilmu yang jelas. Bukan bicara zat Allahnya. Ya. Dan juga bukan bicara khilafiyah yang tanpa dasar. Khilafiyah itu boleh. Syariat memperkenalkan kepada kita khilafiyah. Silahkan kalau berkhilafiyah boleh. Tapi harus khilafiyah yang tadi, yang lahudon, yang berdasarkan pada keilmuan, bukan berdasarkan pada hawa. Ya, itu teman-teman. Ya. Dan ulama usul fikih juga mengingatkan kepada kita, kalau kita berada dalam khilafiyah, maka yang tepat keluar. Tapi keluarnya bukan pergi meninggalkan, mempelajari yang sedang terjadi tersebut. Sampai bisa menyimpulkan secara benar berdasarkan ilmu. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi hidupkan terus lub kita. Ya, hati kita. Lubun adalah nama hati yang paling dasar yang kita mengetahui melalui kita berpikir, melalui kita bertanya, melalui kita gelisah, tapi tentang kebenaran. Kita bertanya, jadi yang benar yang mana ini? Nah, itu berarti lubunnya hidup. Tapi kalau sudahlah, yang penting beramal, itu lubunnya tidak hidup, teman-teman. Ya. Ciri orang yang lubunnya tidak hidup, dia nggak mau disulitkan dengan masalah-masalah agama. Alias ketika ada khilafiyah, udahlah. Padahal ini yang benar yang mana? Dan kita terus mencari dan terus mohon kepada Allah bimbingan. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba ya Allah. Ya. Seperti Rasulullah kalau malam sholat malam, beliau berdoa yang isinya tentang agar kita ini ditunjukkan oleh Allah untuk berada di yang benar dari perselisihan yang ada. Ya. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi tidak setiap perbedaan itu kita ambil, enggak. Ya. Jadi itu kaidah bagus sekali. Ya. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minadh-dhon. Tidak setiap perselisihan pendapat itu boleh kita ambil, ya, kecuali perselisihan tersebut berdasarkan ilmu. Ah, makanya di sini khilafiyah ada dua, teman-teman. Ada ikhtilaf at-tanawwu' dan ada ikhtilaf tadad. Ikhtilafu at-tanawwu' itulah ikhtilaf yang dibolehkan. Nah, ikhtilaf yang tidak dibolehkan namanya ikhtilafu tadad. Itu tidak boleh. Ikhtilafu tanawwu' yang sering kali saya contohkan ke teman-teman. Dalam masalah sholat misalnya. Ketika takbiratul ihram, ada yang mengangkat sejajar dengan bahu, ada yang mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga. Ini namanya ikhtilafut tanawwu.
Ini boleh. Kenapa? Karena hadisnya ada. Ya, karena hadisnya ada. Tapi ketika kita mengangkat setinggi-tingginya, lihat ada nggak hadisnya? Tidak ada. Itu namanya ikhtilafut tadad. Termasuk masalah, mohon maaf, pengucapan, ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Tinggal dilihat saja Rasulullah selama beliau hidup ada nggak mengucapkan? Oh, Rasul tidak, ya udah ikuti saja Rasul. Kan tadi sudah komitmen kita. Kalau kita mau mengakui syariat Allah ini sempurna, ikuti Rasul. Ya. Jadi kesempurnaan beragama kita hanya akan bisa dibuktikan dengan mengikuti Rasul sepenuhnya. Kalau selama 23 tahun beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, ada perayaan Natal, kemudian ternyata tidak pernah mengucapkan, ya sudah, nggak usah mengada-ngada. Kenapa? Karena mengucapkan hari raya, mengucapkan itu ibadah. Itu nilainya ibadah. Sementara kita ingin semua yang kita lakukan dalam agama ini bernilai ibadah. Sudah ikuti Rasul. Ya, itu teman-teman. Jadi sebenarnya inna dina yusrun. Ya, inna dina yusrun. Nah, menjadi sulit karena tadi menentang agama. Ya, kita sok tahu, seakan kita lebih tahu dari Rasul. Ya, kalau kita menganggap kita lebih tahu dari Rasul, berarti kita menganggap lebih tahu dari Allah. Wa'iyadzubillah. Ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita berikutnya? Kata Rasulullah, sadidu. Apa sih artinya sadidu ini? Tetaplah melaksanakan amal yang ada perintahnya dengan benar. Kenapa dengan benar? Karena kalau tidak dengan benar, masuk kepada tafriq. Ya. Kita melaksanakan ibadah tapi tidak benar, itu namanya tafriq. Kalau kita menambah-nambah, itu namanya ifrat. Maka kata-kata sadidu artinya tetaplah melaksanakan amal, yakni amal ibadah yang ada perintahnya dengan benar. Tidak menambah, juga tidak mengurangi. Menambah berarti namanya ifrat, mengurangi berarti tafriq. Itu namanya sadidu, teman-teman. Ya. Kemudian qaribu, kata Rasulullah qaribu. Asli qaribu itu dekat sebenarnya. Nah, maka di sini terus berupaya untuk bisa melaksanakan apa yang ada perintahnya. Inilah kata Allah, fattakullah mastata'tum. Ini namanya istita'ah. Bukan fattakullah masyi'tum, bukan. Ya. Kalau fattakullah masyi'tum semaunya. Tidak benar, tapi ini mastata'tum. Tetap harus berdasarkan ilmu. Makanya tadi pada slide sebelumnya ada istilah rukhsah, ada istilah jama', ada istilah qada. Ini dalam rangka menjembatani dalam melaksanakan perintah istita'ah, bukan masyiah, bukan semaunya. Ya, jadi qaribu terus berupaya untuk bisa melaksanakan amal yang ada perintahnya dengan benar, walaupun belum mencapai sepenuhnya. Ya, walaupun belum mencapai sepenuhnya, terus teman-teman lihat ketika sholat, yang satu begini, yang satu begini, jangan biarin hilap ya ini, enggak, cari tahu kenapa begini ya. Cari tahu kenapa begini, tanyakan terus. Itu namanya berarti kita sedang mengamalkan qaribu. Sedang mengamalkan qaribu. Untuk apa? Untuk menuju kesempurnaan. Untuk menuju kepada kesempurnaan. Kalau tidak berusaha untuk qaribu, ya seperti itu teman-teman. Baik. Kemudian absyiru. Apa artinya? Tetaplah gembira. Tetaplah optimis. Andai ada satu macam ibadah yang tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal, maka bisa mengerjakan ibadah yang lain. Teman-teman biasanya terbiasa kalau habis sholat misalnya baca Quran.
saat itu ada tamu. Ya. Kebiasaan yang sudah berapa lama ada tamu jadi nggak baca Quran. Allah ingatkan melalui Rasulnya, absyir, tetap gembira. Engkau tidak bisa baca Quran saat itu, bisa lakukan baca Quran di tempat di waktu yang lain, tapi gembiralah dengan kehadiran tamu, berarti engkau pun tetap mendapatkan amal yang harus bernilai untukmu. Itu namanya absyiru. Jadi kita jangan di satu sisi merasa kehilangan terus kita kecewa dan berakhir dengan kecewa, tidak boleh. Ya. Tapi harus diakhiri dengan senyuman, dengan kegembiraan bahwa apa yang terjadi ini adalah iradah kauniyah dan kita harus mensikapinya dengan iradah syar'iyyah. Apapun yang terjadi, disukai dan tidak disukai harus jadi pahala. Begitu teman-teman. Kita lagi. Wasta'inu, mintalah tolong, ya. Artinya apa? Untuk menjaga keistiqomahan, maka jaga pula waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk beribadah. Nah, dikit lagi, sudah, subhanallah. Saya kira masih ada. Baik teman-teman, waktunya juga sudah pukul 6, sudah kelewatan berarti ya. Sudah lewat ini. Baik, mohon maaf teman-teman, itulah berarti yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh ini terkait dengan sikap yang benar ketika kita menghadapi perintah dan larangan Allah. Jadi dari ayat, dari hadis, semoga menjadikan kita itu sebagai bekal untuk setiap kali kita menghadapi perintah dan menghadapi larangan Allah. Intinya setiap kali kita menghadapi perintah harus bertarget pahala, menghadapi larangan pun harus bertarget pahala, ya. Jangan sampai berdosa. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.